Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nia Wuliasari dari kelas 12 IPS 1. Di sini aku bakal sharing ilmu seputar artikel. Mungkin teman-teman di sini udah banyak yang pernah baca artikel, entah itu artikel kesehatan, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman tahu nggak, sebenarnya artikel itu apa sih? Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar seputar artikel nih. Disimak baik-baik ya, friends. Poin-poin pembahasan kali ini adalah 1. Pengertian artikel, 2. Tujuan artikel, 3. Ciri-ciri artikel, 4. Struktur artikel, 5. Kaidah kebahasaan, 6. Jenis-jenis artikel. Untuk poin pertama, pengertian artikel. Artikel adalah suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, baik itu media cetak, media online, bahkan juga sekarang banyak artikel yang diunggah di media sosial. Penulisan artikel sendiri sebenarnya mengandung tujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta. Gagasan dalam artikel pada akhirnya dapat mendidik, meyakinkan, dan juga menjadi saran hiburan bagi pembaca. Untuk poin kedua, tujuan artikel. Untuk tujuan artikel sendiri dapat dilihat dengan menggunakan dua sudut pandang, yaitu tujuan dari penulis artikel dan tujuan dari pembaca. Berikut ini adalah pembahasan dua tujuan artikel, diantaranya yakni tujuan artikel. A. Tujuan yang didapatkan oleh penulis. 1. Sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. 2. Sarana untuk menyampaikan gagasan. Sedangkan B. Tujuan yang didapatkan oleh pembaca. 1. Sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. 2. Sarana untuk mengedukasi. 3. Sarana hiburan bagi pembaca. Poin ketiga, ciri-ciri artikel. Ciri-ciri dari artikel dapat digunakan untuk membedakan artikel yang satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri artikel yakni artikel ditulis secara ringkas, padat, dan jelas. Isi tulisan dalam artikel mengandung fakta dan opini. Artikel menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Penulisan artikel dibuat dengan sistematis dan bersifat faktual dan informatif. Poin keempat, struktur artikel. Secara umum, struktur artikel memiliki 3 bagian, mulai dari bagian pernyataan pendapat atau tesis, bagian argumentasi, hingga bagian pernyataan ulang atau reiterasi. Berikut ini adalah pembahasan tentang 3 bagian dari struktur artikel, diantaranya yaitu struktur artikel. 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Bagian awal dari artikel yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini biasanya memiliki fungsi sebagai pembuka artikel yang terdiri dari orientasi atau tahap pengenalan dari isi artikel yang akan dibahas. 2. Argumentasi. Bagian isi dari artikel yaitu argumentasi. Pada bagian argumentasi ini, artikel memuat tentang penjelasan pokok permasalahan yang coba dibahas dan dikupas secara faktual dan informatif. 3. Pernyataan ulang. Bagian terakhir adalah penutup atau pernyataan ulang. Pada bagian ini, artikel akan memuat kalimat kunci yang merangkum berbagai penjelasan ke dalam bentuk simpulan. Poin kelima adalah kaidah kebahasaan artikel. Kaidah-kaidah kebahasaan artikel sendiri yaitu 1. Kata keterangan, 2. Kalimat aktif, 3. Kata penghubung atau konjungsi, 4. Kata kerja mental, material, dan relasional, dan yang terakhir 5. Kosakata tambahan. Poin yang keenam, jenis-jenis artikel. Apabila dibedakan berdasarkan cara penyampaian dan tingkat kesulitan, artikel memiliki 4 jenis yaitu artikel praktis, artikel ringan, artikel opini, dan artikel analisis ahli atau artikel ilmiah. Jenis artikel berdasarkan tingkatan. 1. Artikel praktis. Artikel praktis dapat didefinisikan sebagai sebuah artikel yang fokus pada keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Artikel ini biasanya lebih cenderung bersifat naratif atau bisa juga dikatakan sebagai pesan yang disusun berdasarkan urutan waktu, peristiwa, atau tahapan. 2. Artikel ringan. Artikel ringan pada dasarnya membahas berbagai masalah ringan sehingga tidak terlalu memerlukan pemahaman atau pemikiran yang mendalam. Dalam membuat dan menulis artikel ringan, penulis biasanya menyajikan artikel lelucon atau humor sehingga dapat memberikan kesan menghibur kepada para pembaca. 3. Artikel opini. Artikel opini sendiri dapat dipahami sebagai sebuah artikel yang membahas tentang suatu permasalahan berdasarkan opini atau pendapat dari penulis. 4. Artikel analisis ahli. Artikel analisis ahli atau biasa disebut juga dengan artikel ilmiah.
Artikel ini dapat dikatakan sebagai jenis artikel yang paling serius daripada artikel yang lain, karena artikel analisis ahli atau artikel ilmiah ini biasanya memuat laporan yang sistematis tentang suatu hasil kajian atau penelitian, misalnya seperti skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Berikut adalah contoh penulisan artikel yang baik dan benar. Jadi gimana nih teman-teman, udah pada tahu kan sekarang sama artikel itu apa? Sekian dari aku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.